Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah, yang mana tema pada kajian kali ini membahas tentang persyaratan dalam jual beli. Akan membicarakan pengertian dari persyaratan di dalam jual beli, perbedaan dengan syarat sah jual beli, dan macam-macam persyaratan dalam jual beli. Yang dimaksud dengan persyaratan di dalam jual beli adalah salah satu pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan suatu persyaratan dalam jual beli, yang mana persyaratan ini dengan tujuan agar mendapatkan nilai tambah dari akad jual beli tersebut. Jadi si yang mensyaratkan ingin mendapatkan hal-hal yang dibutuhkannya, sehingga meminta suatu persyaratan di dalam akad jual beli. Dan kita lihat ternyata dalam akad-akad sekarang ini yaitu sangat banyak persyaratan, sehingga ada tulisan biasanya syarat dan ketentuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan persyaratan di dalam akad. Dan akadnya ini yang kita bahas adalah akad jual beli. Kemudian apa perbedaan persyaratan di dalam jual beli dengan syarat sah jual beli yang kita sudah mempelajarinya? Yang mana yang pertama perbedaannya yaitu syarat sah jual beli yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau dengan istilah ditetapkan oleh syariat yang menentukannya. Contohnya seperti dalam jual beli, supaya sah harus adanya kerelaan para pihak yang melakukan transaksi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan cara jual beli atau tukar menukar harta yang berdasarkan kerelaan hati. Nah, di sini bahwa yang menetapkan jual beli tersebut supaya sah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini salah satu contoh syarat sah jual beli, masih banyak syarat sah yang lain yang sudah kita ketahui. Sedangkan persyaratan di dalam jual beli yang menetapkannya adalah pihak yang melakukan transaksi, yang membutuhkan sehingga meminta agar di dalam kontrak tersebut adanya persyaratan ini dan disetujui oleh pihak yang lain. Kemudian yang kedua, perbedaannya syarat sah jual beli apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka berdampak akad tersebut menjadi batal. Ya, contohnya tidak adanya kerelaan ya salah satu pihak dalam jual beli, maka adanya unsur paksaan, maka jual beli tersebut haram hukumnya, tidak sah jual belinya. Sedangkan persyaratan di dalam jual beli ya, kalau tidak dipenuhi, maka yang tidak memenuhi tersebut akan berdosa.
sedangkan jual belinya tetap sah. Jual belinya tetap sah, tetapi yang melanggar persyaratan tersebut akan berdosa. Nah, inilah dua perbedaan yang mendasar antara persyaratan dalam jual beli dengan syarat sah jual beli. Kemudian hukum persyaratan dalam jual beli ini yaitu dibolehkan atau disyariatkan. Dan konsekuensinya ketika disepakati oleh dua belah pihak, maka kedua belah pihak wajib melaksanakannya. Jika tidak dilaksanakan, maka dia berdosa. Hukum disyariatkannya atau dibolehkannya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati kontrak-kontrak yang kalian sepakati. Maka di antara yang kita sepakati dalam kontrak adanya persyaratan. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Amr bin Auf, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan persyaratan yang mereka buat. Illa, kecuali, artinya tidak terikat, bahkan diharamkan kita untuk membuat persyaratan tersebut. Kalaupun ada persyaratannya, ya maka tidak boleh kita laksanakan, tidak boleh kita tepati. Yaitu kapan? Apabila persyaratan tersebut harrama halalan, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, dengan demikian menunjukkan jika persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya boleh dan wajib untuk dilaksanakan. Tetapi jika persyaratan di dalam jual beli tersebut ternyata melanggar syariat Allah, biasanya yaitu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai ada di dalam persyaratan kontrak tersebut ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita melaksanakannya. Sekarang kita lihat apa saja contoh-contoh yang biasanya di dalam kontrak ya yang dibolehkan dalam Islam persyaratan tersebut, dan contoh-contoh persyaratan yang dilarang di dalam Islam dan tidak boleh kita melaksanakannya, mengerjakannya. Contoh yang dibolehkan seperti persyaratan yang memperkuat konsekuensi dari jual beli. Contohnya bahwa konsekuensi dari jual beli si penjual menanggung barang jika barang tersebut ada cacat seperti yang sudah kita jelaskan dalam khiyar cacat. Kemudian ditambahkan lagi dalam kontrak jual beli bahwa jika terjadi cacat pada barang, maka penjual bertanggung jawab. Nah, persyaratan ini wajib untuk dilaksanakan. Kemudian contoh persyaratan yang lain yaitu dalam jual beli pembayaran ditangguh atau jual beli kredit, contoh yang lain. Kemudian penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan agunan atau jaminan atau kafil. Maka ya pembeli wajib jika dia mesepakati untuk menepati janji tersebut harus menyerahkan jaminannya ya dalam transaksi. Kalau tidak maka dia berdosa. Kemudian berikutnya mensyaratkan untuk menggunakan barang jual beli, barang yang akan dijual.
Contohnya si penjual menjual kendaraan. Kemudian karena dia masih butuh kendaraan tersebut, karena akan proses waktu untuk mencari kendaraan yang baru dan dia sangat membutuhkan kendaraan tersebut. Tetapi dia ingin misalkan membantu si pembeli supaya pembeli juga bisa mendapatkan barang yang dibelinya. Sehingga si penjual mengatakan, bisa jadi biasanya kalau ingin bantu jual dengan harga yang murah. Saya jual tapi saya minta persyaratan diizinkan menggunakan kendaraan ini beberapa hari, 3 hari misalkan, harus tentukan harinya. Ya. Kemudian disepakati, maka ini contoh yang dibolehkan. Kemudian contoh yang lain yang masih dibolehkan yaitu persyaratan penggabungan beberapa akad yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, biasanya penggabungan akad ini yang sering terjadi dalam bisnis-bisnis sekarang. Dalam satu kontrak ternyata, dalam satu bentuk bisnis ternyata ada beberapa akad. Ya. Nah, selama akad tersebut tidak bertentangan dengan konsekuensi jual beli dan tidak dilarang oleh syariat, maka dibolehkan. Contohnya seperti franchise, menggabungkan beberapa akad. Biasanya di sana ada persyaratan bahwa barang ya akan dibeli dari yang memiliki merek. Kemudian ya nanti itu akadnya jual beli. Kemudian juga ada sewa merek dagang. Nah, ini ada akad sewa menyewa dan syarat-syarat lainnya. Sewa juga persyaratan misalkan adanya jasa yang akan dikelola dan itu akan ada jasanya. Nah, ini ada beberapa akad. Nah, penggabungan beberapa akad ini selama tidak bertentangan, selama tidak dilarang oleh Islam dan tidak bertentangan dengan konsekuensi akad masing-masing, maka ini dibolehkan. Contohnya juga ya, sering terjadi ya, kita mensyaratkan ketika akan menjual barang, saya jual mobil saya, tapi syaratnya kamu juga jual mobil kamu kepada saya. Berarti ini menggabungkan 2 akad jual beli dalam satu jual beli. Ini masih dibolehkan menurut pendapat yang kuat dari para ulama. Sebagian ulama mengharamkannya ya karena dengan dalil Nabi melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Tetapi maksudnya yang lebih kuat bukan maksudnya yang kita contohkan ini, tetapi maksudnya 2 jual beli dalam satu jual beli yang mana bisa mengakibatkan yaitu hal riba. Ya, contohnya jual beli inah. Yang mana jual beli inah itu bisa menyebabkan adanya riba. Kemudian contoh yang masih dibolehkan persyaratan pemotongan gaji. Ya. Yang mana jika telat dalam akad jual beli jasa, perusahaan membeli jasa dari karyawannya dan karyawan mendapatkan gaji bulanan dan perusahaan mensyaratkan bahwa kerja dari jam sekian sampai sekian dan jika telat maka akan dipotong gajinya, tapi selama tidak ada unsur kezoliman. Ya, maka ya kalau seandainya menyebabkan kezoliman, ya maka ini tentunya diharamkan. Kenapa? Tadi persyaratannya selama tidak diharamkan. Contohnya telatnya setengah jam tapi potongannya setengah gaji misalkan. Maka ini diharamkan. Maka yang adil ya, yang dibolehkan contohnya proporsional ya. Nah, kemudian contoh yang lain persyaratan melakukan akad jual beli tapi digantung. Ya, contohnya seperti saya akan menjual mobil saya ini ya, tapi saya minta persetujuan dulu dari istri ya. Karena khawatir istri ternyata tidak setuju. Nah, saya minta waktu 1 hari ya. Kemudian dilakukanlah akad jual beli. Nah, kemudian serah terima uang. Ternyata istri tidak setuju. Nah, maka wajib melaksanakannya itu membatalkan transaksi karena adanya sebab yang dipersyaratkan, yaitu dibatalkan jika istrinya tidak setuju.
Kemudian yang kedua, jenis persyaratan yaitu yang diharamkan. Contohnya yang dilarang oleh Nabi SAW menggabungkan dua akad. Ternyata akad ini dilarang oleh Nabi SAW digabungkan. Yaitu yang pertama akadnya hutang piutang. Yang kedua akadnya jual beli. Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan akad jual beli dengan akad utang piutang. Karena apa? Karena dengan menggabungkan dua akad ini berdampak kepada akan munculnya riba. Dan ini sering terjadi dalam bentuk bisnis. Misalkan, ya, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang non-muslim, suku tertentu. Yang mana mereka berani memberikan pinjaman, silahkan ngutang pupuk atau bahan-bahan dagangan dari kami. Ya, nanti syaratnya apa? Jualnya harus kepada kami. Berarti di sini ada penggabungan akad utang piutang dan diikat dengan akad jual beli. Nah, ini diharamkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena bisa mendapatkan keuntungan dari adanya akad utang piutang. Biasanya orang berani ngasih pinjaman supaya mendapatkan keuntungan. Contohnya apa? Keuntungannya biasanya harga diikat. Atau keuntungan lain mendapatkan stok yang diinginkan. Nah, ini. Dan begitu banyak bentuk-bentuk bisnis yang seperti ini. Kemudian contoh persyaratan yang diharamkan yang lainnya, yang tadi menyebabkan riba, kemudian yang menyebabkan ketidakjelasan persyaratan tersebut. Dan ini juga sering terjadi ya di pasar-pasar. Yang mana akadnya jual beli, ya. Perusahaan jual beli dengan pedagang-pedagang memasok barang, ya, akan ditaruh barangnya akad jual beli. Nah, kemudian sudah keluar nota jual beli, harganya sekian. Tetapi ada pernyataan dari perusahaan atau pedagang, kalau tidak laku maka kami akan ambil, kami tukar yang lain. Maka ini menyebabkan persyaratan ini apa? Gharar. Ya, jual belinya tidak jelas. Karena begitu tidak laku akan ditukar dengan barang yang lain. Nah, berarti ini jual belinya tidak jelas. Karena konsekuensi jual beli, berhaknya si pembeli ya mendapatkan keuntungan menjual barang ke orang lain karena kesiapan untuk menanggung risiko kerugian ketika tidak laku. Nah, kalau adanya pernyataan bahwa kalau tidak laku akan kami ganti atau kami ganti dengan uang atau barang yang lain, berarti tidak ada risiko tersebut. Maka ini bertentangan dengan hadis Nabi wala ribhun ma la yutman, diharamkan keuntungan yang tidak ada risiko kerugian. Contoh yang lain, persyaratan adanya denda keterlambatan. Nah, ini juga menyebabkan riba. Kalau terlambat membayar tagihan listrik, tagihan air, tagihan, maka akan denda. Maka persyaratan ini batal. Jual belinya sah atau tidak? Sah. Persyaratannya yang tidak boleh kita kerjakan. Wallahu ta'alam. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang persyaratan dalam jual beli. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas pemaparannya. Ustaz, mau tanya terkait bisnis kayak strategi penjualan dengan angka yang keriting Ustaz. Jadi misalkan harganya 5.000 tapi tulisnya 4.950 sekian gitu. Ya. Nah, itu kan biasanya banyak yang model-model seperti itu dengan harapan bahwa orang lihatnya itu angka 4-nya gitu. Padahal nanti pas lagi transaksi. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang pertama, ketika kita menjadi penjual, sebagai penjual, boleh nggak kita pakai cara seperti itu untuk menarik pelanggan gitu. Jadi yang 5.000 kita kurangin Rp50, jadi angkanya 4.000 di depannya gitu. Nah, terus yang kedua, kadang-kadang ketika misalkan kita ke pasar gitu kan, ke pasar ya Indo atau di mana gitu kan, pakai angka keriting juga Ustadz. Pas ketika membayar itu tanpa ada akad apapun, itu langsung dibulatkan secara itu. Jadi misalkan kita habis kita cuma 4.950,
Nah kita bayar 10.000 cuma dibalikin 5.000 gitu, tanpa ada pembicaraan yang 50-nya kemana gitu. Nah itu apakah jual beli itu tetap sah atau seperti apa gitu? Dan bagaimana kondisinya ketika oke lah saya rela uang saya yang 50 buat si perusahaan itu, terus bagaimana dengan kondisinya ketika kita nggak rela gitu? Nah, kok 50-nya nggak dikembalikan gitu? Nah, itu seperti apa Ustadz transaksinya? Terima kasih. Ya. Ya. Kita lihat bahwa dalam setiap amalan tersebut tergantung dari niatnya. Ya, pertama itu innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Kalau niatnya ingin memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah akan menghisap niatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memang sengaja dikasih keriting ini supaya nanti uang-uang kembalian akan dia ambil, digenapkan ke atas. Dari awal memang sudah diniatkan begitu. Misalkan nggak ada uang 100-nya ya untuk kami. Memang itu niat dari awal. Nah berarti dia ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka dia akan mendapatkannya itu. Nah itu yang pertama. Jadi tergantung dari niatnya dan dia pun melakukannya. Kemudian yang kedua ya, kalau memang biasanya memang tujuannya untuk supaya pembeli merasa harganya lebih murah, maka ya supaya terhindar dari niat yang buruk tadi, maka sebaiknya memang masih ada pecahannya yang masih banyak, sediakan pecahannya ya. Nah berarti dia betul-betul ingin hanya trik marketing supaya kelihatan murah, tidak ada unsur penipuan. Ya memang dia akan menyiapkan uangnya, misalkan kembalian 500-an ya, sehingga dia siapkan kembalian untuk ini. Maka itu masih dibolehkan. Jadi trik marketing itu selama tidak ada unsur penipuan dan niatnya bukan untuk makan harta orang yang batil, maka dibolehkan. Kemudian yang kedua Ustadz, gimana seandainya ya tidak ada pembicaraan ketika kembalian tidak ada, tiba-tiba digenapkan ke atas. Nah maka dipastikan bahwa kedua belah pihak mengetahui ketika pembayarannya. Ya, kalau sempat dia tidak menjelaskan, nah ternyata si pembeli tidak menyadari, ya tidak menyadari, setelah dia keluar dia baru, wah ternyata ini ada uang yang harus dikembalikan ke saya, ternyata tidak dikembalikan, dan dia muncul tidak dalam hatinya baru muncul tidak ridho, maka dia termasuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah maka oleh karena itu hati-hati dalam trik-trik seperti ini, jangan sampai ya ada niat mengambil harta orang dengan cara batil, dan juga pastikan setiap rupiah, bahkan 1 rupiah saja ya, kalau ada 1 rupiah tidak ada ya maka 100 rupiah itu kita ambil betul-betul dari kerelaan hati, karena dia akan dihisap nanti di hari akhirat, yaitu dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan setiap rupiah yang kita dapatkan. Dan juga solusinya ya bisa kita buat aplikasi-aplikasi, misalkan uang kembalian yang kecil itu taruh di aplikasi di walletnya. Nah itu uang sisa-sisa saya taruh di sana supaya tidak diambil. Wallahu ta'ala. Silakan yang lain. Ustaz, izin bertanya, kalau seandainya kita penjual kan biasanya pengen dengan kita laku, kemudian kita bikin paket bundling beberapa jenis dengan satu harga. Jadi misalkan barang A, barang B, barang C dengan satu harga, dan kita emang sudah ambil keuntungan. Tapi kita infokan kalau Anda pilih paket ini harganya jadi sekian gitu. Padahal emang pada dasarnya itu di situ sudah untung Ustaz. Tapi dengan harga yang kita tampilkan ada harga-harga per ininya, tapi ada harga paketnya. Nah, cara seperti itu yang pertama boleh tidak Ustaz? Yang kedua, dengan adanya metode ongkos kirim sekarang atau belanja online yang dikirim, kita akan menjual dengan harga yang berbeda per paket berdasarkan lokasi dengan adanya jarak pengiriman. Tapi tertera misalkan untuk daerah A ongkos kirimnya sekian, untuk daerah B ongkos kirimnya sekian. Tapi jadinya harganya berbeda-beda Ustaz. Nah, bolehkah seperti itu Ustaz? Ya. Untuk yang pertama, bolehkah kita membedakan antara dengan bundling dengan tidak bundling, harganya berbeda? Itu kayaknya saya pahami ya. Maka kembali kepada asal jual beli itu dibolehkan
selama tidak ada unsur penipuan. Yaitu apa? Dijelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya barangnya apa. Jangan sampai bundlingnya ternyata barangnya yang tidak jelas salah satunya. Ya, sehingga si pembeli akan berpikir, sehingga tidak ada unsur penipuannya. Sehingga dia akan perkirakan, oh kalau satu satuan saya akan mahal, tapi dengan bundling saya akan mendapatkan keuntungan dan saya akan butuh. Karena juga yang kita perhatikan ya, bahwa di dalam Islam itu berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan. Terkadang ya dengan paket bundling ini ada pembeli yang sebetulnya tidak butuh barang satunya, maka kita mengajarkan mubazir kepada orang. Nah dengan demikian ya kalau kita menjelaskan bahwa barang ini begini-begini, maka ya pembeli yang harus berpikir sebagai muslim tidak boleh membeli barang yang tidak dibutuhkan, maka dia akan berdosa. Maka tergantung di pembelinya. Nah itu harus kita didik kepada pembeli bahwa membeli barang harus sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai ada unsur yang tidak dibutuhkan maka diharamkan. Kemudian yang kedua, bahwa harganya itu juga disesuaikan dengan ongkos kirim. Ya tidak ada masalah, dibolehkan saja, ya dibolehkan saja, ya kalau hanya berbeda dengan ongkos kirim. Wallahu taala a'lam. Tapi yang jadi masalah kalau menjelaskan ongkos kirim ini, bentar, yang jadi masalah ketika menjelaskan ongkos kirim, ternyata ongkos kirimnya tidak sesuai, itu wajib dikembalikan. Nah ini itu yang saya tambahkan. Paham maksud saya? Kelebihan ongkos kirim itu tidak boleh kita ambil, harus kita kembalikan. Ternyata kita sebutkan bahwa barang 150 ongkos kirim 12.000. Ternyata pas kita ngirim harganya lebih murah, maka terjadi 9.000. Harus kasih tahu ke orangnya, karena kita mensyaratkan secara terpisah. Nah itu yang sering terjadi, hati-hati kalau paketnya bundling, tidak dikembalikan, maka ini haram hukumnya. Maka sebaiknya jangan disebutkan ongkos kirimnya sekian, tapi langsung saja paket sudah dikirim sekian harganya. Ya, silakan. Kita bicara. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini bicara sama teman kita bahwa kita akan tanya ya harga dari barang teman kita tuh berapa misalkan. Ini berapa harganya gitu ya. Ya. Terus ternyata anggap aja 4.000 gitu ya. Terus kemudian kita bilang boleh nggak barang kamu saya jualkan gitu. Terus kemudian kita jual ke orang tapi kita ambil untung dari situ tanpa sepengetahuan dari yang punya. Itu diperbolehkan kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena prosesnya nanti seperti apa, Pak? Prosesnya. Iya. Dipakai ini, Pak, pakai mikrofon. Handphonenya ini misalkan tanya, Pak Henry berapa harganya? 1 juta gitu ya. Dia memang jualan itu handphone itu ke orang. Boleh nggak saya jualkan handphone itu ke orang lain? Terus nanti pas menjual ke orangnya seperti apa, Pak? Nah, terus kemudian saya jual ke orang lain. Bapak sudah beli barangnya? Belum. Oke, nggak beli. Belum. Jadi memang masih barangnya Pak Henry. Iya. Terus kemudian kita jual, tapi harganya 1,5 juta. Iya. Memang kita menjual belum barang itu belum punya kita gitu. Oke. Tapi kita sudah ngomong sama yang punya bahwa boleh nggak nih saya jualkan. Oh, boleh nggak saya jualkan? Tapi waktu menjual kita sudah ngambil untung. Boleh nggak saya jualkan? Kemudian, kalau memang demikian itu boleh, ya itu boleh. Berarti kita memang minta persetujuan akan menjadi marketingnya, ya akan menjualkan barang milik dia dan sudah disepakati harganya sekian. Sebetulnya ini kira para ulama. Kenapa? Karena di sini berarti adanya jasa tapi tidak jelas berapa jasa yang didapatkan. Ya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh karena dalam jual beli jasa, kan jasa Bapak jual jasa untuk menjualkan barang orang. Itu disyaratkan harus jelas ya, harus jelas harganya. Karena dalam jual beli itu Nabi melarang jual beli yang tidak jelas. Di antaranya jual beli barang dan jual beli jasa. Maka harus sepakati berapa tadi. Makanya itu yang jadi pertimbangan. Bapak tidak menyebutkan berapa kan.
Nah, tetapi Ibnu Abbas mengatakan itu dibolehkan. Kemudian mazhab Hambali membolehkan dengan akadnya bukan jual beli jasa. Ini adalah samsaroh, yaitu samsaroh itu akadnya jualah. Ya, jualah itu ya broker, dan akadnya jualah. Jualah itu firman Allah Ta'ala, waliman ja'a bi himlu ba'ir. Barang siapa yang bisa menemukan barang yang hilang, maka akan diberi hadiah, yaitu makanan pokok seberat beban unta. Dulu kan paling berat, kendaraan paling bisa bawa barang paling berat itu unta dahulu. Kalau sekarang sudah banyak ya. Sehingga akan mendapatkan makanan pokok yang banyak hadiahnya. Tapi ini tidak jelas. Kenapa? Bisa jadi dia berusaha ternyata tidak menemukan barang yang dicari tersebut. Ini kan gharar. Maka ternyata dibolehkan. Karena tadi dalam Al-Quran ya tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sehingga akadnya adalah jualah, sayembara istilahnya. Kalau kamu berhasil jual, maka kamu dapat. Kalau nggak berhasil, maka tidak dapat. Dan itu juga boleh gharar upahnya tadi. Jadi pendapat yang kuat dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Hah? Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.